Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari kemarin sudah tentang sunnah hayatnya sholat ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari perkara yang membatalkan sholat ya, halaman 54 dari kitab ini ya. Halaman 54. Yang pertama, ini tugasnya hari ini adalah mencatat. Sama seperti kemarin, tugasnya adalah mencatat ya. Jadi yang dirikas sama Ustadz itu yang dicatat. Yang disebutkan sama Ustadz yang dicatat. Perkara yang membatalkan sholat. Yang pertama, perkara yang membatalkan sholat, yang dimaksud membatalkan sholat itu sampai sholatnya batal ya anak-anak ya. Artinya sudah tidak sah lagi, harus mengulang sholat yang baru ya. Umpama ini dilakukan, maka harus mengulang sholat yang baru. Apa saja? Yang pertama, berbicara dengan sengaja. Orang ketika sholat takbir Allahu Akbar, hei dolenanmu ya apa? Baleni sembayangi ya, nggak boleh ya. Oke, jadi berbicara dengan sengaja. Beda kalau imamnya baca Bismillahirrahmanirrahim, kan bicara Ustadz itu Al-Quran ya. Kalau bahasa Al-Quran tidak apa-apa. Tapi kalau bahasa Indonesia, mau piro yuk lali lah, tidak oleh. Batal sholatnya. Ulangi sholat lagi ya. Misal sudah sholat sampai 3 rakaat. Begitu 3 rakaat, tanya ke temennya, tadi rakaat keberapa? Batal, ngulangi dari 1 ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Yang pertama, bicara dengan sengaja, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan goyang atau gerak-gerak. Sembahyang takbir Allahu Akbar, ngeng. Goyang terus, incak-incakan. Ini yang sering, kaki incak-incakan tidak boleh ya. Nah, itu nanti membatalkan sholat. Hati-hati ya anak-anak ya. Nggak boleh incak-incakan, nggak boleh senggol-senggolan gini kalau sholat. Yang anteng, sing tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Dinteni sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kon incak-incakan gak apa-apa. Ya. Nanti injak-injakannya nanti. Kalau belum selesai sholat, tidak boleh goyang-goyang dan tidak boleh injak-injakan. Kemudian yang ketiga, tidak diperbolehkan tertawa, terbahak-bahak atau menangis yang sampai bau banter ya, atau berdehem-dehem itu ya. Modelnya seperti ini anak-anak, orang ketika sholat guyu hahaha. Walaupun ada film yang lucu, tidak boleh tertawa sampai ngakak-ngakak, batal sembayangi ya. Atau nangis sampai nemen padahal ndak ono apa-apa ya kan. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian berdehem-dehem itu ya. Ada orang mungkin di luar atau ada apa, adik mainan gitu ya kan. Terus diambil mainan kita. Nggak boleh ya. Teruskan saja, tidak apa-apa. Nanti baru diambil, urusan mainan itu urusan belakangan nanti ya. Jadi ojo ribut dolenan dhisik. HP ku dicekel ndak boleh ya. Itu juga membatalkan sholat. Kemudian yang selanjutnya, tidak diperbolehkan makan atau minum baik sengaja atau tidak sengaja. Lali diombe ono umbian gelek, batal ya. Ini juga berlaku anak-anak untuk makanan yang ada di gigi-gigi, dikunyang ini. Begitu makan ada sisa makanan ketika sholat takbir Allahu Akbar, ada daging nempel, terus ditelan, tidak boleh, batal ya. Caranya bagaimana Ustadz? Duduk terus diludahkan duit? Enggak. Dikeluarkan di BB, terus ditaruh. Selesai. Ditaruh di baju atau ditaruh di mana dulu ya. Enggak batal kok, enggak batal ya. Itu bukan barang najis. Jadi kalau kalian taruh di baju itu tidak najis. Paham ya? Walaupun kalian taruh di baju sini jorok Ustadz, lebih baik jorok daripada sembayangmu batal. Dileg-geleg batal ya. Untuk panganan terus kemudian dikunyah-kunyah terus ditelan gelek, batal ya. Jangan. Lebih baik ditaruh di pinggir sini ya, pokok deke pokok nanti baru diselesaikan ya, dibuang nanti.
Kemudian juga tidak boleh meninggalkan sesuatu dari rukun, ya, atau hilangnya dari syarat. Rukuknya hilang, i'tidalnya hilang, batal sholatnya. Oke, jadi itu ada 5 perkara yang membatalkan sholat. Apa yang pertama? Berbicara. Kemudian yang kedua goyang-goyang atau gerak. Kemudian yang ketiga tertawa, menangis yang terseduh-seduh, dan kemudian berdehem. Yang keempat, tidak diperbolehkan makan dan minum, baik dengan sengaja atau tidak. Kemudian tidak boleh juga meninggalkan rukunnya sholat. Nah, kemudian kita masuk pada bab mengkodok sholat yang tertinggal. Barang siapa yang tertinggal sholatnya, maka wajib mengkodok. Kodok itu apa? Nempui, mengganti, ya. Misalnya kalian telat bangun subuh. Begitu bangun subuh mungkin sudah jam 8. Lu kesiangan, jam 8 sholat subuh. Males habis sembahyang. Oleh tidak sembahyang, wajib sholat. Tetap harus sholat, ya. Duhur, tidak sholat mungkin ada di jalan, ya. Tidak sholat, kemudian masuk waktu asar. Harus sholat duhur dulu baru asar, jangan dibalik. Sudah masuk waktu asar, Ustaz sholat asar dulu. Ndak, dohor dulu baru asar. Mlebu nang masjid ternyata imamnya sholat asar, dohor dulu baru asar. Mokong, dohor dulu baru asar. Paham ya anak ya? Jadi dohor dulu baru asar. Maghrib masuk ke isya, maghrib dulu baru isya. Ya, paham ya? Jadi tidak boleh dibolak-balik. Mau imami sembahyang maghrib, aku tak sembahyang maghrib langsung kok baru sembahyang asar. Ndak, asar dulu baru maghrib. Caranya bagaimana? Sholat sendiri, ya. Nanti kalau sudah selesai 4 rakaat baru nututi imam. Telat tak apa-apa, yang penting kalian sholat asar dulu, ya. Paham ya? Jadi barang siapa yang tertinggal oleh sesuatu udzur, maka wajib mengqadha atau mengganti sholatnya, ya, secepat-cepatnya. Adapun udzur yang diperbolehkan yaitu orang tertidur, keturun. Dohor karena tidur dia ketika setelah sholat dohor ketiduran. Tidur sampai asar, ternyata bangun sudah jam 5. Sudah jam 5. Akhirnya kemudian tetap harus sholat asar. Atau bangun pas maghrib. Ustaz bangunnya pas maghrib, tidak apa-apa. Asar dulu baru maghrib. Sholat tetap, ya. Nah, kemudian sebab tertidur atau terlupa. Wajib mengqadha sholat yang tertinggal apabila orang itu musafir atau bepergian. Kalau seumpama bepergian bagaimana? Kalau seumpama bepergian, maka ketika itu lebih dari 2 marhalah 80 km, maka boleh mengqosor sholat. Misal berangkat dohor, ya. Pas di tengah jalan, pas adzan dohor, tapi masih belum 80 kilo, diteruskan sampai ketemu keluar jalan tol. Begitu keluar jalan tol, misal sampai di Malang, sudah sampai 80 kilo kan sudah Malang. Begitu sudah sampai di Malang, kemudian sholat dari Surabaya ke Malang. Ya, sampai di Malang sudah 80 kilo lebih jelas. Kemudian sampai di sana ketemu masjid, sholat. Ya, dikosor, boleh dikosor. Sholat 2 rakaat untuk dohor, 2 rakaat untuk asar, ya. Ada jamak takdim dan jamak takhir. Nanti kita jelaskan. Kemudian sholat jamaah, anak-anak. Sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Itu berdasarkan Nabi bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi. Itu ada di atas, ya. Ada di atas. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Ya, sholat berjamaah pahalanya lebih utama, lebih banyak dibandingkan dengan orang sholat sendirian 27 derajat atau 27 kali lipat. Misal kalian sholat sendiri, ya khusyuk pahalanya 10. Kalau sholat di luar, sholat berjamaah pahalanya 270. Kenapa? Tinggal dikalikan. Ya. Jadi 27 kali 10, 270 anak-anak, ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian bab yang selanjutnya, rakaat yang dapat ditemukan.
Maksudnya begini anak-anak. Kita itu dianggap mendapatkan rokaat. Ya, kita datang ke masjid untuk sholat jamaah nih. Kita berangkat ke masjid. Sampai di masjid ternyata imamnya sudah rokaat kedua. Bagaimana cara kita mendapatkan rokaat yang kedua? Kalau imam masih berdiri, masih takbir gini ya, masih sendakap gini, atau masih ruku, maka kita masih mendapatkan satu rokaat. Tapi kalau imamnya sudah sami'allahu liman hamidah, telat satu sudah, ya, telat. Kalau kita datang misal setelah qomat terus kita lari seret ke masjid, sampai di masjid ternyata imamnya sudah i'tidal sami'allahu liman hamidah, berarti sudah telat satu. Tapi kalau imamnya masih ruku kita sempat masuk, maka kita mendapatkan satu rokaat. Ya, jadi rokaat itu dapat ditemukan, yakni diperoleh jika seseorang mendapatkan ruku. Ya, kalau dia masih nemoni rukunya imam, berarti masih dapat satu rokaat. Misal imam sudah selesai dengan 2 rokaat, ya. Sudah tahiyat, kita kelihatan tahiyatnya imam, terus imam berdiri, Allahu Akbar. Begitu imam berdiri berarti kita telatnya 2. Nek kene sik ngenteni, masih ditunggu, masih sarungan, masih masang ruku lama. Akhirnya imamnya ruku, Allahu Akbar. Begitu imamnya ruku, sami Allahu liman hamidah, i'tidal, baru kita ikut Allahu Akbar. Telat satu. Ya. Kemudian ini perlu Ustadz jelaskan, barang siapa yang telat kemudian takbir ya. Jadi kalau kita masuk ke masjid, dilihat posisi imam. Tidak usah ditunggu sampai berdiri lagi, ndak. Dilihat posisi imam, imam sudah sujud, berarti kita takbir Allahu Akbar, langsung sujud. Allahu Akbar, langsung sujud ya. Kalau misal imamnya ruku langsung takbir Allahu Akbar, tidak perlu baca Fatihah dulu ya. Fatihahnya sudah ikut imam. Jadi langsung Allahu Akbar, langsung ruku Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi gitu ya. Kalau i'tidal bagaimana? I'tidal, begitu kita imam i'tidal sami Allahu liman hamidah, kita ikut Allahu Akbar, langsung tangan diturunkan. Ya, jadi tidak pakai 2 kali. Kita tidak pakai Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah. Ini ndak ya. Allahu Akbar, langsung tangan diturunkan. Paham ya? Paham? Jadi seperti itu. Yang jelas takbiratul ihram itu wajib. Ya, yang jelas takbiratul ihram itu wajib. Kemudian syarat sahnya sholat berjamaah. Sampai sini, ini terakhir. Syarat sahnya sholat berjamaah ya, yang pertama niat mengikuti imam. Jadi kayak subuh makmuman lillahi ta'ala ya. Kemudian yang kedua mengetahui sholatnya imam. Mengetahui sholatnya imam sekalipun lewat perantara. Yang penting imam itu sholat, bukan sholat jenazah. Karena bentuknya beda. Walaupun imam sholat sunnah, ini kadang orang tidak ngerti. Imam itu sholat sunnah, ya. Kemudian ini pas setelah maghrib. Mungkin imam setelah sholat sunnah setelah maghrib. Begitu takbir ada orang di belakangnya doletul, ya. Yang imam suaranya keraskan. Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Jadi tetap mengikuti imam. Imam harus paham sama makmum. Imam harus paham sama makmum juga. Dipaham ya anak-anak ya. Seperti itu. Jadi yang jelas sholatnya bukan sholat jenazah lah. Kalau ada di depan jenazahnya kan beda takbirnya Allahu Akbar. Kalau sholat jenazah kan takbir 4 kali Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan 4 kali. Beda kalau sholat biasa. Kalau sholat biasa wajib pun sunnah mesti pakai ruku sami Allahu hamidah kan gitu. Ya anak-anak ya. Jadi seperti itu. Kemudian hendaklah makmum itu mendekat pada imam. Hendaklah makmum itu mendekat kepada imam selain di dalam masjid. Kalau di dalam masjid jaraknya 300 hasta. 300 hasta itu berapa meter Ustadz? 113 meter. Ya, tidak boleh lebih dari itu. Coba kalian bayangkan, ada orang imamnya ada di depan sini, di rumah. Terus makmumnya ada di kampung sebelah kono, ya katoan, ya.
pokok tidak boleh lebih dari 113 meter. Nggak dengar bacaannya. Ya, terlalu jauh. Paham ya? Ini jarak antara imam dengan makmum yang pertama. Adapun kalau kita masjidnya besar, makmumnya sampai di belakang tidak ada masalah. Yang penting jarak imam dan makmum yang pertama ini tidak lebih dari 113 meter. Dicatat ya. Catat. Sudah itu aja ya anak-anak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.